Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat sisi lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan puasa ini telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa di siang hari Ramadan, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alallahu shiyamahu fariidah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan malam-malam bulan suci Ramadan untuk tempat kita bersujud. Dan ini juga disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, wa ja'ala qiyamahu tatawwu'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat di malam hari bulan suci Ramadan sebagai amalan sunnah tambahan terhadap aktivitas puasa kita di siang hari. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW juga banyak sekali membicarakan tentang kegiatan dan rutinitas selain di siang hari bulan suci Ramadan, juga rutinitas yang sepatutnya kita kerjakan di malam hari bulan suci Ramadan. Misalnya dalam sebuah hadis, Rasulullah dengan tegas sangat menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat qiyamul lail, sholat witir, baik dilakukan berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah mengatakan, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan, jadi para ulama memaknakan qama di situ dengan makna ahyaul lail atau menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan berbagai aktivitas ibadah, salah satunya adalah salat tarawih. Tapi basisnya itu harus iman dan ihtisaban. Iman itu maknanya ya kepercayaan kita kepada Allah, yang kita lakukan ini adalah perintah dari Allah dan kita tidak punya tendensi dari siapapun, bukan karena manusia, bukan karena faktor duniawi lainnya. Wahtisaban, hanya talbul ajri ilallah, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Nah, selain daripada itu, secara formal dalam agama kita tidak ada satu ritual secara khusus yang disebutkan yang mesti kita lakukan di malam bulan suci Ramadan. Namun biasanya di tengah masyarakat kita mengisi malam setelah kita sholat tarawih dengan beberapa aktivitas, diantaranya mentadarusi Al-Quran. Dan ini sesuai dengan semangat bulan Ramadan itu sendiri sebagai Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Rasulullah secara khusus menyebut dalam sebuah sabdanya, wa mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala
untuk membaca Al-Quran dan mentadarusi atau mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran, ila nazalat alaihimu sakinah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan ketenangan kepada orang tersebut. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang itu akan diliputi dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka ini. Bahkan yang paling penting kata para ulama dari sabda itu adalah bagian yang terakhir. Apa itu bagian terakhir daripada hadis itu? Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabah. Barang siapa yang dalam amalannya itu banyak cacatnya, banyak yang tidak sempurnanya, Allah Subhanahu wa taala tidak segera mencatatkan itu sebagai amal keburukan orang tersebut. Kenapa demikian? Karena status orang itu masih dalam rangka mempelajari ayat dan isi kandungan daripada Al-Quran. Maka oleh karena itu tradisi tadarus itu hidup di tengah masyarakat kita, ya, untuk mengisi malam-malam bulan suci Ramadan, selain tentunya yang bersifat formal seperti sholat tarawih, qiyamul lail, dan witir. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sisi lain yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana jika ada masyarakat kita kemudian selepas dari sholat tarawih, ya, kemudian dia nongkrong di kedai kopi, ya, menghabiskan waktunya dengan berbicara, bercengkrama dengan rakan, dengan sahabatnya. Nah, ini termasuk amrun mubah dalam agama, atau perkara yang dibolehkan di dalam agama. Tentu amrun mubah itu juga ada rangkanya, ada kerangkanya. Jangan sampai dari mubah kemudian naik atau turun statusnya menjadi makruh atau bahkan haram. Kita duduk sampai tengah malam, kemudian kita ngobrol sana sini, menguncing orang, mengumpat orang, dan itu akan mengurangi pahala daripada ibadah puasa kita. Nah, disinilah Rasulullah SAW memberikan solusi alternatif. Kenapa misalnya ada hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Karena ada perkara mubah. Jadi tidur itu adalah perkara mubah. Tapi nongkrong-nongkrong di kedai kopi, bercengkrama, itu juga perkara mubah. Tapi dalam kajian usul fikih ada dua perkara mubah. Satu perkara mubah diibaratkan oleh para ulama usul fikih antarkil haram. Jadi mubahun bal ibaratun min tarkil haram. Pekerjaan mubah, tapi dengan pekerjaan mubah itu kita bisa menghindari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Tapi ada juga perkara yang mubah tapi menjerumuskan kita ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang haram. Jadi dua hal yang berbeda. Satu mubah bisa mencegah kita dari perbuatan haram. Satu pekerjaan yang mubah tapi bisa menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nongkrong di kedai kopi sampai larut malam. Kemudian kita telat bangun sahur. Satu, sudah tidak melakukan salah satu rutinitas penting dalam ibadah puasa, yaitu makan sahur. Rasulullah sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makanlah oleh kalian sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sudah tidak makan sahur, kemudian kita juga mengumpat orang lain, mengunjing orang lain, mengatakan orang lain, bahkan kita melihat lawan jenis yang tidak boleh kita lihat. Nah, itu mubah tapi menjerumuskan kita kepada yang dilarang sama Allah. Maka di situ Rasulullah memberikan solusi. Solusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah naumus shaim ibadah. Jadi makna naumus shaim ibadah tidak menjadi justifikasi kita untuk melegalkan atau menghalalkan bermalas-malasan di selama bulan suci Ramadan. Bukan itu maknanya. Tapi dalam konteks ketika kita milih tidur sebagai perkara mubah, tapi dengan tidurnya kita itu kita tercegah dari hal-hal yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti yang pernah terjadi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau muda, saat beliau diajak oleh teman-teman sejawatnya sebelum beliau jadi rasul tentunya. Beliau diajak sama teman-teman sejawatnya untuk nonton tari perut, dan beliau juga punya keinginan untuk nonton tari perut itu. Namun setiap kali beliau ingin menepati janjinya bersama teman-temannya itu, Allah Subhanahu wa taala membuat beliau merasa nuksan, merasa ngantuk, sehingga beliau tertidur lelap dan terhindar dari melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu harus kita bijak dan pintar-pintar memilih perkara mubah yang patut dan pantas kita lakukan selama bulan suci Ramadan, sehingga tidak merusak kesucian daripada bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.